Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas pada saat sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil proposal kami, yaitu proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul yaitu kerajinan guci dari kertas, sejenis kertas kotak jajanan, kotak sepatu, dan karton. Pada kelompok ini kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama yaitu Afiq Ma'ruf, yang kedua Muhammad Akhiruddin, yang ketiga Reza Novelisman. Proposal ini merupakan tugas dari kewirausahaan yang dimana dosen pembimbingnya adalah Ibu Yeni Elita. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah eksekutif summary. Usaha dari guci dari kertas kotak makanan ringan atau kotak sepatu ataupun kertas karton ini bermula dari ide pengelolaan untuk menjadikan limbah yang dibuang oleh manusia menjadi suatu kerajinan tangan di era modern saat ini. Walaupun pada era ini banyak jenis dan perkembangan dalam dunia kerajinan tangan, namun usaha limbah ini dapat bersaing di tengah kerajinan buatan pabrik sendiri dan ini harus dikenalkan kembali. Misi usaha ini adalah menjadikan usaha kerajinan tangan yang mampu bersaing di pasar kerajinan pada era modern ini. Kerajinan yang kami hasilkan dalam bentuk guci yang memiliki daya tarik tersendiri dalam proses pembuatannya. Kerajinan ini juga bisa diletakkan pada bagian rumah tertentu yang dapat dilihat dan dipandangi oleh tamu dalam rumah tersebut. Walaupun ini kerajinan tangan yang dibuat secara manual oleh manusia sendiri, usaha ini juga memiliki persaingan dalam era modern ini. Dikarenakan banyaknya produk modern yang dibuat oleh pabrik modern dari mancanegara yang lebih dinikmati oleh masyarakat saat ini, sehingga perlu promosi dan strategi dalam memasarkannya. Usaha guci dari kertas yang tidak dipakai dijual ukuran 70 cm dan dibuat juga ukuran lainnya, sehingga pelanggan yang memesan dapat dengan mudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena guci bahan limbah ini merupakan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah atau tempat yang memungkinkan diletakkan kerajinan tersebut. Untuk mengenalkan kerajinan tangan ini kepada masyarakat, maka kami akan mempromosikan di media sosial. Semua orang yang bekerja dalam usaha ini adalah orang pekerja keras dan berkomitmen dalam melakukan usaha. Sama-sama kita tahu untuk sebuah usaha tidak cukup hanya kerja keras saja, tapi perlu keuangan untuk modal dasar. Keuangan yang dibutuhkan sekitar 7 juta, di mana ini dipergunakan untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi dan peralatan yang dibutuhkan. Poin A, pendahuluan. 1. Latar belakang. Perkembangan yang semakin pesat juga berdampak pada munculnya varian usaha kerajinan yang semakin banyak, sehingga munculnya kejenuhan para penikmat kerajinan. Oleh sebab itu, hadirnya usaha kerajinan tangan yang dikemas secara menarik dan seindah mungkin untuk membuat konsumen menjadi tertarik kembali. Di era modern ini, sangat dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang termasuk kerajinan.
Kerajinan adalah kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen dalam menghias, mempercantik, dan memperindah interior konsumen. Kerajinan tangan yang tidak dikembangkan, maka kerajinan itu hanya sekedar kerajinan musiman yang tidak menutup kemungkinan akan digeser dengan kerajinan di luar negeri yang diinovasikan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan yang kami miliki untuk membuat suatu kerajinan tangan yang disajikan dengan semenarik mungkin baru. Di samping karena ada peluang, ini juga dapat mempopulerkan dan melestarikan kerajinan tangan yang dari dulu sudah dikenal oleh khalayak ramai. Melihat sekarang kurangnya pelestarian kerajinan tangan, maka kami tergerak untuk membuat dan mengenalkan kerajinan ini semenarik mungkin. Kerajinan yang akan kami sajikan yaitu guci dari kertas. Guci dari kertas ini digunakan untuk memanfaatkan limbah yang terbuang menjadi hal yang bermanfaat. Poin yang kedua, visi, misi, dan tujuan usaha. Poin A, visi, menjadikan kerajinan tangan yang mampu bersaing di pasar kerajinan para brand. B, misi, satu, kerajinan tangan yang disukai konsumen. Yang kedua, kerajinan tangan gaya baru yang dapat bersaing dengan kerajinan lain. Yang ketiga, berikan gaya menarik pada usaha kerajinan yang disukai oleh konsumen. Poin C, tujuan usaha. Satu, untuk mengembangkan kreativitas diri dalam membuat kerajinan tangan. Poin 2, sebagai bentuk usaha melestarikan usaha kerajinan tangan. 3, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, menciptakan usaha kerajinan yang dapat bersaing dengan kerajinan modern. Yang ketiga adalah analisis SWOT dan strategi melakukan usaha, baik itu dalam usaha lain maupun usaha kerajinan, maka perlu dilakukan analisis SWOT agar usaha yang kita lakukan berjalan dengan dan mampu memakan seluruh sumber daya yang pun analisis dalam PW 1 peran kampus dalam membangun pola pikir dan karakter wirausaha unggul di era disruption. Poin A, strengths. 1, bahan dalam pembuatan kerajinan Lanjut, Pak. mohon maaf. Yang poin 1, bahan dalam pembuatan kerajinan tersebut terbuat dari kertas limbah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pencipta kerajinan yang menginginkan gaya dan bentuk. Poin 2, belum adanya usaha kerajinan guci kertas yang dipasarkan secara umum di kalangan masyarakat. Jadi ini menjadi mudah untuk dipasarkan ke pasaran kerajinan. Yang ketiga, adanya variasi baru dengan melakukan inovasi terhadap guci berbahan kertas yang dibuat sehingga dapat menarik pelanggan dengan berbagai bentuk dan aneka ragam model. Poin B, weakness. Poin yang pertama yaitu kerajinan ini dibuat tanpa bahan selain kertas sehingga mudah rusak jika terkena benda keras dan tidak terlalu tahan lama. Poin 2, kerajinan ini adalah kerajinan yang diminati oleh konsumen pencipta kerajinan, maka anak muda zaman sekarang kurang mengenal kerajinan ini sehingga perlu promosi kerajinan yang gencar. Yang C, opportunities. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan mitra yang ada di Kota Padang, Provinsi Jambi, dan khusus
Oke, nampaknya teman tadi mengalami sedikit gangguan jaringan. Yang selanjutnya itu adalah strategi perusahaan, di mana perusahaan untuk menjadikan kerajinan ini laris di kalangan masyarakat dan terus dinikmati oleh pelanggan pertama adalah dengan tetap menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang baik dan memiliki ciri khas yang unik, maka akan dicari oleh pecinta kerajinan lokal. Kedua, jika ada event tentang kerajinan, maka kami akan ikut memperkenalkan kerajinan Gucci ini pertama dengan tester, kemudian baru dengan layanan permintaan. Dengan mempromosikan di seluruh akun media sosial pemilik anggota agar dikenal oleh masyarakat luas serta untuk permintaan di sekitaran lokasi usaha, maka itu digratiskan dengan ongkir gratis. Kemudian untuk deskripsi usaha di bidang yang pertama bidang usaha. Usaha yang kami jalankan itu dalam bidang kerajinan. Karena produk yang akan kami produksi ini merupakan kerajinan dalam bentuk hiasan sebagai untuk memperindah interior rumah yang dimiliki. Kemudian jenis produk atau barang atau jasa. Produk ini kami buat berupa barang, yaitu kerajinan berupa Gucci yang digunakan sebagai hiasan interior yang dapat digunakan untuk memperindah dan mempercantik rumah gitu. Kemudian kegunaannya itu ada keunggulan, keunikan dan inovasi produk, di mana kegunaan produk ini sebagai kerajinan interior, sebagai memperindah dan mempercantik. Dan keunggulan dari produk ini adalah membantu mengenalkan kerajinan tangan. Yang kemudian, kedua, kerajinan ini memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan keunikan inovasi produk. Untuk lokasi usaha itu berada di Jalan Tumbro Raya, Simpang 3 SPH, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, untuk waktu atau jadwal usahanya itu yang kami perlukan yaitu dalam kurun waktu satu siklus produksi, yaitu kisaran waktunya itu 3 bulan dari bulan April sampai bulan Juni. Terus dampak usaha terhadap lingkungan, sosial dan budaya serta lingkungan alam. Dari segi ekonomi, yaitu dengan adanya keuntungan dari hasil penjualan kerajinan ini dapat menambah uang masuk, terutama bagi mahasiswa. Dari segi sosialnya itu dalam lingkungan sosial dapat mengurangi pengangguran dan mendapat teman relasi karena dengan adanya usaha kerajinan ini dapat membuat orang yang sebelumnya pengangguran mendorong diri untuk menjadi seorang pengusaha secara sendiri. Yang ketiga, budaya, yaitu melalui usaha kerajinan Gucci ini, itu bisa mengenalkan kerajinan di kancah pasar kerajinan. Dan dari lingkungan alam, itu dengan memperdayakan kertas sebagai olahan menjadi kerajinan tangan. Terus, resiko bisnis dan pengolahannya. Kerajinan ini memiliki waktu yang tidak ditentukan. Jadi apabila tidak terjual pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak apa-apa. Karena produk ini adalah benda. Jika produk ini tidak dipromosikan dengan baik, maka produk ini kurang laku di pasaran. Terus perkembangan usaha yang berjalan. Dengan adanya usaha kerajinan Gucci ini, dapat banyak diminati oleh semua kalangan, terutama di sekitar kampus, baik itu mahasiswa, dosen, dan masyarakat di sekitar kampus dan sekitar lokasi usaha. Kemudian yang C, rencana pemasaran, ada target konsumen, di mana sasaran usaha kerajinan Gucci dari kertas ini adalah orang dewasa, seperti masyarakat di sekitaran lokasi usaha, dan jangkauannya lebih luas. Dengan adanya kerajinan Gucci ini dari kertas, yang harganya itu terjangkau bagi masyarakat dan dapat dipesan gitu. Kemudian wilayah pemasarannya itu direncanakan di wilayah Provinsi Jambi, tepatnya di Jalan Tumbro Raya Simpang 3 SPH, Desa Muara Delang dan sekitarnya, serta berusaha mencari konsumen agar memiliki langganan yang bisa membantu membuka peluang untuk menyebarluaskannya produk ini. Kemudian situasi persaingan. Untuk saat ini produk kami itu mempunyai beberapa pesaing seperti toko kerajinan
yang memiliki usaha yang sudah memiliki ciri khas, pengaruh pesaing terhadap penjualan kerajinan Gucci dari kertas ini itu sangat berpengaruh karena pesaing memiliki usaha yang besar. Maksudnya itu pesaing tidak hanya menjual produknya saja, tapi produk lain yang tak kalah menarik. Kemudian jumlah dan harga produk kerajinan Gucci ini dikemas dengan harga yang terjangkau, dengan ukurannya itu bervariasi sampai tinggi 1 meter. Jumlahnya itu satu guci kertas. Dengan harga 250.000 gitu. Untuk harga tidak bisa dipatokkan. Karena kalau harga itu tidak bisa dipatokkan gitu. Tapi di proposal ini kami patokkan saja gitu. Kemudian materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ahmad. Ahmad, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan, melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai rencana produksi. Nah, rencana produksi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang bahan baku. Nah, mungkin bisa ditebak dengan judul awal di proposal tadi bahwasanya bahan baku dari guci kertas ini tentunya yaitu kertas, namun tidak sembarangan kertas. Dalam hal ini kertas sejenis kertas kotak jajanan, kotak sepatu, langsung kertas karton, ataupun yang sudah tidak dipakai. Yang kedua yaitu kertas minyak berwarna cerah. Yang ketiga, gelas berbahan atom ataupun cangkir. Yang selanjutnya, lem blanket ataupun blanket. Yang kedua yaitu ada alat ataupun teknologi. Di sini alatnya tidak banyak, hanya menggunakan yaitu sebuah gunting. Dalam proses produksi, yang pertama yaitu kita mengumpulkan semua alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu gunting kertas kotak jajanan menjadi persegi panjang dengan ukuran persegi panjang sesuai dengan ukuran beberapa besar ukuran guci yang akan dibuat. Yang kedua, lipat potongan persegi panjang tersebut menjadi sebuah lipatan yang berbentuk segitiga siku-siku. Sebagian potongan persegi panjang tempel dengan lem, lalu direkatkan dengan kertas minyak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, lalu langkah 2 dan 3 menghasilkan lipatan segitiga siku-siku sesuai dengan yang dibutuhkan itu tergantung dengan ukuran guci tersebut. Yang kelima, setelah lipatan segitiga tersebut berasa cukup, maka potonglah kertas kotak jajanan menjadi persegi panjang kembali dengan 4 sudutnya yang masih membentuk sudut 90 dipotong sedikit miring. Yang keenam, setelah langkah 5 sudah selesai, karena dirasa cukup didapatkan potongan persegi panjang tersebut, maka lipatlah dengan cara melipatnya yaitu satu kertas dibaringkan dan satu kertas lagi ditegakkan dengan sekilas membentuk tanda tambah, lalu dilipat dengan dimasukkan ujungnya ke lubang, begitu seterusnya sampai membentuk lingkaran sebagai pondasi guci tersebut. Yang ketujuh, setelah pondasi selesai, maka langkah selanjutnya yaitu masukkan lipatan segitiga siku-siku tadi tersebut ke lubang yang telah ada di sela-sela yang membentuk lingkaran di pondasi guci tersebut. Yang ke-8, lakukan sampai kertas dengan catatan setiap naik kertas jumlah penyusunannya lipatan segitiga siku-siku tersebut naik 1 buah lipatan. Dan ketika sudah sampai puncak lengkungan, kertas kembali dikurangi dengan 1 buah lipatan dalam penyusunan lipatan segitiga tersebut. Yang ke-9 yaitu lebih jelasnya, tonton penjelasan ini di YouTube agar lebih mudah memahaminya, karena melihat secara langsung proses pembuatan, tidak hanya mendengar atau membaca teks saja. Nah, selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Dalam merintis usaha ini, kami menjualkan produk kami dengan mempromosikan secara online, juga bisa melalui teman dekat dan disebarkan dari mulut ke mulut, lalu membuat sistem open order terlebih dahulu sehingga membuat konsumen tertarik dengan guci tersebut. Yang selanjutnya itu rencana manajemen.
Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha dibuat berupa usaha kelompok, yang mana usaha ini didirikan oleh lebih satu orang. Usaha ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan keinginan bersama, dan memproduksi usaha pun tergantung tata cara tertentu. Pada dasarnya usaha ini semua orang bebas dalam membuatnya. Dalam usaha ini tidak membutuhkan modal terlalu besar dan juga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak. Hingga usaha ini sangat praktis dan lebih mudah diproduksi, namun yang dibutuhkan adalah keterampilan dan kesabaran dalam pembuatan guci kertas jajanan tersebut. Yang kedua yaitu tentu adanya struktur organisasi dan personil, yang mana dalam hal ini Direktur Muhammad Ahirudin, yang selanjutnya ada manajer produksi dan keuangan yaitu Afik Ma'ruf, yang selanjutnya ada manajer marketing dan iptek yaitu Reja Novialisman. Selanjutnya ada tim pengelola, nama tim dan keahliannya serta jumlah tenaga kerja. Yang pertama yaitu Muhammad Ahirudin sebagai pengelola usaha guci dari kertas, yang mengatur dan mengelola seluruh anggota dalam memproduksi usaha ini, mengarahkan anggota dalam bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada Afik Ma'ruf sebagai manajer produksi dan keuangan, yang tentunya yaitu bertugas mengelola dan membuat usaha guci dari kertas, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dalam manajemen sistem keuangan keluar maupun uang masuk, dan juga sudah berpengalaman di bidang tersebut. Yang selanjutnya yaitu Reja Novialisman sebagai manajer marketing dan iptek, karena memiliki kemampuan dalam memasarkan dan mempromosikan sebuah produk, dan juga yang bersangkutan sangat berkompeten di dunia teknologi sehingga sangat efektif sekali memasarkan produk di media sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana UKM Mitra. Dalam hal ini kami menjalin kerjasama dengan toko kerajinan. Yang selanjutnya yaitu rencana keuangan untuk satu siklus usaha. Yang pertama bahan baku. Bahan baku sudah dijelaskan di atas tadi, kertas. Yang selanjutnya yaitu kertas minyak yang berwarna. Selanjutnya ada lem dan ada gelas plastik, dan mungkin bisa dilihat di tabel tersebut bentuk barang dan prediksi harganya. Ya, selanjutnya yaitu penutup. Dalam hal ini kerajinan tangan dari guci kertas ini merupakan kerajinan yang khas, di mana kami mengenal kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak betapa pentingnya limbah yang dibuang tersebut dapat dijadikan suatu produk yang dapat menghasilkan uang. Mungkin cukup sekian penyampaian seputar materi proposal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Akhiruddin. Mungkin itu saja penampilan atau presentasi dari kelompok 7 mengenai penyampaian proposal PKM tentang kewirausahaan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi kami, saya selaku moderator meminta maaf mewakili teman-teman kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup rekaman Real.